tangan dulu buat Kak Samara Amani. Spesial banget. Sangat spesial. Ini kalau misalnya bicara sepak bola nasional, ini corong sepak bola nasional nih, Bung Benar. Jadi kalau misalnya nanya-nanya langsung ke Samara aja ya. Iya. Gimana? Apa yang mau ditanya? Iya seru kan, setelah Piala Presiden identik dengan klub-klub lokal, tapi kemarin baru hadir klub internasional. Setelah 7 event dalam 10 Iya. tahun, pertama kali di tahun 2025 bisa menarik klub lokal dan klub luar negeri, internasional, dan menariknya Kak, ada supporternya yang datang langsung ke Stadion. Indonesia ya, ke stadion yang ke GBK dan Iya, kemarin iya, ke benar. Sijala Harupat. Gimana pendapatnya Kak Samara? Ya seru sih, kan kemarin kan aku bantuin juga sebagai steering committee. Jadi Piala Presiden kemarin itu menarik karena ada Oxford, ada Port. Yang kita tahu lah dari segi Oxford terutama ya, mereka main di Inggris gitu ya, mereka biasa menghadapi klub-klub papan atas, itu akan jadi exposure sangat bagus untuk pemain-pemain kita yang main di liga kita gitu. Jadi itu jadi hal yang sangat menarik untuk Piala Presiden sendiri, untuk liga kita sendiri. Dan jangan lupa, jangan cuma melihat Oxford dan Portnya, tapi kita ada Liga All Star. Yes, Yang betul. pemain-pemainnya itu adalah hasil voting supporter. Ya, pemain terbaik Liga Indonesia. Yes. Itu Pemain juga terbaik. something yang baru ya Iya, untuk betul. Piala Presiden. Tapi jadi pertanyaan juga nih, setelah 2025 dengan bergelimang hadiah yang begitu besar, Yep. bagaimana dengan 2026? Karena Port udah nagih loh. Jangan sampai nggak diajak lagi karena Juara mereka bertahan, juara Nah, bertahan. permasalahannya, Yep. ya Mas Tabis benar, saya kan panitia 2025. Oh, oke. Nah, yang Beda 2026 lagi nih, kita beda harus lagi. menunggu formatnya kayak gimana, siapa aja klub yang diundang, apakah modelnya nanti klub-klub lagi seperti sekarang, klub internasional, apa klub-klub Liga Indonesia, kan kita nggak tahu. Kita harus serahkan kepada PSSI dan panitia Piala Presiden nanti ditunjuk ke PSSI. Nah, yang paling penting kan sebenarnya positioning dari Piala Presiden ini sebenarnya di mana sih? Positioningnya apakah mereka menjadi pagelaran pembuka atau justru akan menjadi turnamen yang akan menyiapkan tim nasional mungkin karena Pre-season juga pre-season, atau iya. mungkin ada yang bilang turnamen bisa dibilang baik yang meminta menjadi turnamen pendampingnya Liga 1, Liga 2. Jadi kayak cup gitu. Kayak cup-nya. Cup resmi gitu ya. Iya, kayak domestic cup-nya gitu Iya. kan. Ya lagi-lagi itu nggak bisa kita jawab ya. Cuma aku mau cerita dari pengalamanku kemarin di Piala Presiden yang 2025 kemarin. Oke. Iya. Kalau yang dari kemarin 2025, menurut aku dia sebagai turnamen pramusim tuh bagus banget. Jelas. Kenapa? Karena kita suka melupakan bahwa dimanapun ya di liga-liga yang papan atas pun, klub-klub papan atas, mereka selalu menjalani pramusim itu secara serius. Makanya kan pada tour kadang ke Amerika, kadang ke Asia. Kenapa? Karena pramusim itu salah satu hal yang paling penting sebelum season dimulai. Untuk mempersiapkan fitness pemain, mempersiapkan chemistry kalau ada signing baru, dan lain-lain gitu. Nah, yang menarik dari Piala Presiden kemarin, selain dia mendatangkan Oxford, terus kemudian mendatangkan Port, terus kemudian ya klub-klub terbaik liga kita lah, di mana ada exposure satu sama lain gitu ya. Yang nggak kalah menarik, ada beberapa poin penting yang memang ingin ditingkatkan di Piala Presiden itu, yang pengen di-highlight lah di Piala Presiden itu. Apa aja sih? Satu, kemarin Piala Presiden itu harus diketahui memberdayakan ekonomi masyarakat. UMKM ya, Kak? UMKM. Kita buka booth-booth UMKM tuh ada 100 di GBK, 110 di Sijala Harupat. Terus kita juga bangun budaya baru. Sebenarnya budaya ini tuh udah terjadi setiap kali tim nasional tuh main. Cuma memang kadang-kadang kurang ke highlight karena kan kita selalu heboh dengan hasilnya tim nasional kan. Betul. Yaitu Ketua Umum PSSI itu Pak Erick tuh buat gerakan datang bersih, pulang bersih. Jadi selalu lihat nih anak-anak komunitas, anak-anak Di muda dua venue berjalan itu ya. di tim nasional juga, cuma kurang pertanyaannya pernah gini loh, highlight Sam. gitu. Tapi gini loh, ini kan namanya Piala Presiden ya. Bapaknya mana ini? Kok Kan nggak kemarin ada? Pak Presiden kunjungan. Oke. Gitu, Iya. ke luar negeri gitu. Dari Pak Presiden support banget. Pak Presiden juga menyampaikan pesan nomor 1, jangan lupa aspek lingkungannya, jangan lupa aspek memberdayakan masyarakat, dan beliau apresiasi banget bahwa pemain-pemain kita bisa bersaing lah sama pemain-pemain yang datang dari klub luar negeri. Ini exposure yang bagus loh. Sangat Beda bagus, kan, beda iya. misalnya kita ngelihat Ole dan Marcelino main di timnas dengan misalnya Persib, Main di klub, misalnya ya. main Iya. melawan Port, atau misalnya Liga Asnawi All Star kemarin. Yes gitu, Liga All Star main itu kan pemain terbaik liga kita ketemu sama klub seperti Oxford United, itu bagus banget gitu. Tapi mungkin yang paling bagus juga kalau ide awalnya itu bisa direalisir. Kan ide awalnya adalah kalau bisa Utrecht datang karena Utrecht. iya kan? Karena dia masalah jadwal juga. Di Iya awalnya kan? kan, Kalau di Pak awalnya kan Erick begitu bilang kan? akan ada tim yang datang itu diperkuat Yoko oleh Marinos juga pemain kan? Indonesia kan. Iya, iya.
Emang sih kita pengennya yang paling ideal, tapi kan pasti ada kendala jadwal, perjalanan kan juga jauh kan. Gitu. Schedule tim-timnya Schedule. juga ya Kak? Itu juga yang terjadi gitu. Kita kan orang tanya kenapa Bapak Presiden nggak datang. Satu, Bapak Presiden udah ada kunjungan. Iya. Dan ada schedule Port dan Oxford yang kita harus sesuaikan. Jadi Tapi kan Sam, yang paling serba ikonik susah. yang gue tangkap adalah image nasi kotaknya yang bagus. Iya. Kenapa? Makanannya Makanannya Oh, yang banyak ini media. ya? Iya. Supporter Oxford kan datang tuh, jurnalis dari luar negeri, tiba-tiba Itu bagus banget itu. wah, di Indonesia mungkin budayanya beda Kak. Iya, Mereka iya, mungkin iya, datang iya. cuma untuk bikin laporan pertandingan di stadion, Iya, tapi iya. kita Lo bisa sempat menjamu. makan nggak, Bib? Sempat makan nggak? Nggak, Kalau kan gue nggak nonton. dapet itu Kalau waktu aku itu. nonton doang Bang Oh. Ben. Itu rame banget. Rame banget itu. Itu Iya, viral iya, banget loh Kak. iya. Nasi Sampai kotak mendapatkan ya. apresiasi setinggi itu Kak. Karena mungkin mereka, aku nggak tahu ya gimana Budaya mereka di mungkin Oxford. ya? Karena Iya. kalau kita kan emang semua, kita ada volunteer, kita wartawan, semua emang selalu kita biasa kasih makan kan. Betul. Konsumsi ya Kak. Dan prinsip kita di Piala Presiden, ya makannya yang benar juga lah Iya. gitu, yang terhormat. Maksudnya jangan asal-asalan cuma nasi bungkus nggak jelas kan. Jujur aja ada proteinnya, ada karbohidratnya, Iya. ada buahnya gitu kan. Gitu. Iya, Jadi iya. lucu banget ketika dia apresiasi. Buat kita, jujur aja deh, buat kita orang Indonesia tuh something normal kan. Yes. Sesuatu yang normal lah. Sesuatu yang Tapi normal. ternyata buat orang luar negeri, orang Inggris Iya. secara spesifik itu tuh kayak, wah kita dihargain Hargai, banget iya. gitu. Kalau dilihat Thailand dengan 3 kompetisi domestik yang mereka lakukan, rasanya kalau melihat dengan potensi Indonesia ini yang begitu gede gitu, so ngomongin sepak bola, itu kan juga potensinya juga cukup besar ya. Kalau Betul. melihat source-nya juga. Nah tadi Samara juga bilang kan bagaimana apresiasi dari audiens sepak bola yang ada di dunia juga ngelihat event Iya. Piala Presiden kali ini. Jadi ya mungkin juga nanti ke depan harapannya kalau bisa nih akan menjadi pemicu juga gitu. Ada kompetisi-kompetisi yang juga bisa melengkapi. Betul. Selain juga Ada turnamen ini- itu sendiri. Ada turnamen pelengkap selain Iya. sekarang kan namanya BRI Super League atau Pegadaian Championship. Iya. Mungkin domestic cup-nya ya Iya. bisa Ya, dari mungkin, nggak tahu. cikal Kita bakal bisa dari lihat. Presiden Cup gitu. Karena memang Tapi intinya itu jadi sesuatu yang menarik dan juga gini. Ya kita tahu lah bahwa pemain-pemain kita juga ada yang potensial, tapi kan Iya. juga kita punya ekspektasi. Menurut aku ya waktu kemarin Liga All-Star lawan Oxford United, pemain-pemain Liga All-Star tuh fight banget loh Ya, untuk lawan betul. Oxford tuh. Memang ya Oxford ya Levelnya. jujur aja gitu, main di EFL tuh kan salah satu liga terbaik ya Iya, gitu. betul. Liga Inggris tuh bagus banget gitu, walaupun dia second division gitu. Nah, pemain kita kayak Rico dan yang lain-lain itu berusaha banget untuk nunjukin bahwa mereka itu ya bisa lah bersaing meskipun akhirnya kalah gitu. Nah, di situ itu jadi momentum yang bagus banget juga untuk audiens luar lah, Iya. para pendukung Oxford atau mungkin ada scout di sana yang bisa ngelihat oh potensi pemain-pemain kita gitu ke depannya gitu. Kalau aku sih ngeliatnya gitu ya. kita emang Iya. harus akui bagaimana Iya. Piala Asia nggak mungkin kita nggak pakai Iya dong. pemain-pemain muda yang berkualitas Kak. Kalau bicara contoh sekarang ada Elite Pro Academy. Iya makanya. Iya. Elite Pro Academy sebenarnya tuh udah bagus banget Kak. Saya sebagai pengamat Oh, melihat kirain sebagai jebolan dari Elite Pro Academy. saya cuma Danon Cup, Danon Cup. Dulu ada Danon Cup. Ada Liga Kamina sama Danon Cup. Elite Pro Iya, Academy iya. ada bagus banget kehadirannya. Mungkin ini sih keresahan dari semuanya adalah format kompetisinya Kak, karena belum dibuat secara maksimal gitu, belum satu full kompetisi gitu. Jadi kalau aku ngelihatnya ya semua itu pasti dilakukan secara bertahap dan berjenjang Yep. gitu. Iya. Jadi aku percaya bahwa nanti pada masa yang tepat setelah udah dievaluasi pasti akan ada improvement dari situ. Tapi kan sekarang kayak contoh di liga, udah ada aturan dari PSSI mewajibkan pemain U23 tuh harus main minimal 40 menit gitu. Betul. Iya. Nah, itu semua itu kan bagian dari afirmasi-afirmasi kepada pemain-pemain Iya. muda ini gitu. Cuma memang kita tuh kan kadang mau semuanya cepat langsung Iya. kan. Tapi kan semuanya mesti bertahap nih gitu. Termasuk aku lihat kan juga sekarang PSSI itu kasih bantuan loh ke Asprof Asosiasi Provinsi. Provinsi. Nah itu kenapa penting gitu? Mungkin orang-orang nganggapnya itu kayak urusan internal atau urusan administratif, tapi bantuan yang diberikan ke Asprof itu penting. Kenapa? Karena yang nanti ngejalanin pembinaan di daerah-daerah itu adalah para Asprof ini gitu. Iya, iya, Nah iya. semua itu sebenarnya udah dilakukan, tapi memang pasti ada fase-fasenya, ada jenjang-jenjangnya. Karena sekarang juga memang mayoritas masyarakat kita pun kurang ngeliatin yang urusan-urusan Yang begitu-begitu, ya. organisasi kayak gini, malah Iya. lebih juga banyak fokus kan ke tim nasional, which is yang nggak bisa disalahin loh. Iya, karena yang Ya paling dong. seksi emang ngomongin Yang ngomong tim Tim nasional. nasional. Sekarang muaranya di tim Paling- nasional. Tapi tadi Bukan berarti nggak Samara udah dilakuin. bilang loh, gimana tentang soal pembinaan, terus juga ada regulasi, itu kan sebenarnya hasil dari RUPS ya kan, yang sudah mensyaratkan mendaftarkan 5 pemain U23. U23 iya. dan memainkan 45 menit. Iya itu kan Di- ya terlepas dari apapun itu juga Cuma sangat yang pertanyaannya didorong, gini kan? loh Sam, kalau ngomongin pembinaan usia muda,
kenapa pertanyaannya kenapa 23? Yang bagus itu kan sebenarnya U20 diberikan kesempatan untuk bermain karena ini kan kelompok umur. Kalau kita berbicara tentang kelompok umur, karena U23 itu levelnya udah senior. Iya, Nah, cuma kan yang U20 kan juga dibina. Sekarang kita punya pelatih baru kenapa juga. nggak dimasukin sebagai regulasi kalau mau pembinaan ya? Dimasukkan sebagai regulasi U20 harus main nih. Cuma memang juga tetap pemain-pemain ini kan juga banyak yang mesti ya butuh waktu lah. Jadi memang kalau misalnya yang U23 kan lebih banyak, kan juga kita harus fair bahwa ya klub-klub ketika mereka memainkan pemain, mereka bukan hanya bicara pembinaan, at the end of the day mereka juga mau menang kan. Betul. Gitu. Jadi aspek itu menurut aku juga harus dipikirkan gitu ya. Ini bukan berarti PSSI mikir gini, cuman ini aku mikir dengan logika aku aja ya gitu. U23 gitu ya, itu kan ada rentang waktu ya dari usia 22, 21, 20 yang mereka secara kualitas permainan harusnya udah lebih mature dibanding yang anak-anak 17, 18 tahun gitu kan. Memang ada anak-anak yang 17, 18 tahun yang memang sudah jauh lebih mature gitu. Karena talentanya ada, mereka kemarin mungkin ada Marceng beberapa contoh Marceng. Atau menurut aku Goli juga oke gitu kan. Zahabi Goli oke. Goli oke gitu. Tapi kan banyak dari mereka pun yang harus ketika mereka itu breakthrough, yaitu harus dikasih kesempatan dan kesabaran dulu. Kenapa? Kita tuh kebanyakan dari kita fokus ketika ada pemain yang breakthrough, wah kita kasih pressure dan berharap mereka perform selalu gitu. Makanya Marcelino, jujur perhatiin deh, Marcelino ketika dia main, kalau bagus dipuji-puji like superstar, jelek dikit wah abis loh Marceng tuh. Bener nggak sih? Bener banget. Bener. Itu kayak pelatih di Liga 1 tuh. Itu kayak kalau di Real Madrid Vinicius. Iya. Vinicius, Junior, kalau udah jago semua fans Madrid muji, begitu jelek dikit wah dihancurin. Nah, banyak pemain-pemain yang seperti itu. Kalau mereka mentalnya kuat semua sih nggak masalah, tapi kita harus tahu ini mereka juga anak-anak dan mereka manusia gitu. Nah mereka harus menjalani proses psikologis itu untuk betul-betul siap, dan kita tahu lah dalam pembinaan, namanya pembinaan itu kan nggak linier, kadang top, nanti kadang-kadang ada waktunya mundur, nanti cuma kadang pick lagi gitu. Ngelihatnya tuh terlalu masif loh sama Ralu. Perubahan-perubahan yang terjadi ini kan sebenarnya kalau soal pembinaan itu juga berhubungan dengan akses untuk pemain-pemain asing bermain di kompetisi kan. Ini kan ada perubahan yang cepat nih hitungannya nih. Waktu pertama kali Liga Indonesia diperkenalkan itu kan sempat 3+1. Kemudian di 2017 sampai 2024 itu 6+2. Jadi 8 didaftarkan, 6 bermain. Kemudian belum ada waktu yang cukup nih, berubah lagi. Ini kan juga sebenarnya apa murni mau support pembinaan atau ada isu yang lain? Sama pemain asing memang biasanya kan kakak banyak kita tahu kata-kata frase percepatan. Apakah kita tahu kompetisi Indonesia juga? Ini kan pengaruhnya ke kompetisi Indonesia. Kompetisi Indonesia di Asia aja udah tercecer cukup jauh. Mungkin dengan hadirnya pemain-pemain asing berharap ketika ada kompetisi antar klub Asia bisa membantu klub-klub tersebut dengan kehadiran pemain-pemain asing yang cukup banyak. Tetapi saya harapannya kan pemain asing harus ada verifikasi lebih bagus lagi Kak. Lebih mungkin nggak semua jangan asal asing. Takutnya ntar asing di telinga nih pemain siapa. Gini, ya aku coba dari dua sisi ya. Dari PSSI kan pengennya ya pokoknya pemain lokal yang utama karena at the end of the day PSSI itu regulator. Gitu. PSSI regulator, mereka pasti kepentingan utama mereka adalah pembinaan, pemain lokal dan lain-lain. Tapi klub kan juga punya kepentingan komersil dong. Dan kalau mereka nggak punya kepentingan komersil, justru mereka bukan klub, nggak fair kita. Jadi mungkin mereka sendiri juga punya perspektif gimana caranya ya bisa bersaing secara kompetitif gitu kan. Pasti harus ada cari titik tengah lah. Aku sih percaya kan aku sih selalu percaya ya kalau misalnya ngelihat kebijakan ya baik dari regulasi itu pasti harus cari titik tengah kan. Nggak mungkin semua kepentingannya federasi aja. Pasti kan klub punya kepentingan komersil, which is lagi-lagi nggak bisa disalahkan mereka klub kan.